Sebelumnya di Lost. Lalu Said berkata, "Mr. Locke, tunjukkan kepadaku di manakah lubang itu berada. Dan tidak ada kebohongan lagi ya," ucapnya Said dengan tegas. Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 1 episode 22. Scene memperlihatkan kilas masa lalu Kate, di mana pada malam itu Kate kembali ke kampung halamannya dan menemui teman masa kecilnya yang bernama Tom. Setelah sekian lama tidak berjumpa karena Kate yang meninggalkan Tom tanpa kabar. Kate lalu berkata, "Aku butuh bantuanmu, Tom." Kate di rumah Tom mengetahui Tom sudah menikah dan punya anak. Mereka lalu pergi ke suatu tempat menggali sesuatu. Setelah selesai menggali, ternyata sesuatu yang Kate cari adalah barang-barang milik masa kecil mereka yang sengaja dikubur di sana. Keduanya begitu terlarut dengan suasana dan asik bernostalgia sampai Tom hilap anak istri untuk sesaat. Singkat cerita, berkat bantuan dari Tom yang seorang dokter di sebuah rumah sakit, Kate akhirnya bisa menjenguk ibunya yang sakit. Tentu saja secara diam-diam sebab ada beberapa polisi yang berjaga di sana. Kate sangat merindukan dan ingin sekali berbicara dengan ibunya. Ia tampak sedih dan tidak tega melihat ibunya hanya bisa terbaring di ranjang pasien. Sesaat setelah ibunya Kate sadar, tiba-tiba ibunya malah berteriak dan meminta tolong setelah melihat Kate. Entah apa yang sudah terjadi, tapi sepertinya ibunya merasa takut terhadap Kate. Hal itu tentu menarik perhatian semua, termasuk polisi. Kate yang tak ingin tertangkap terpaksa meninggalkan rumah sakit bersama dengan Tom. Mereka berdua berusaha melarikan diri dengan naik mobil Tom, akan tetapi polisi dengan cepat sudah mengejar dan menghadang keduanya. Kate menyuruh Tom untuk keluar. Dia tidak mau melibatkannya lebih jauh, tapi Tom tetap bersikeras tak mau meninggalkannya. Dan ia pun mati karena terkena tembakan polisi. Keadaan Kate semakin terdesak, ia pun terpaksa meninggalkan Tom dan keluar dari mobil. Flashback berakhir. Di masa sekarang di perkemahan pantai sepertinya terjadi sedikit perdebatan teman-teman. Meskipun terlihat rakitnya Michael dan Jinsu sudah jadi dan tinggal dikasih sentuhan terakhir saja, namun seorang pria yang bernama Arjo mengatakan bahwa sekarang ini sudah mulai memasuki musim hujan. Ia tahu hal itu karena hujan selalu turun di sore hari. Saat ini angin pasat masih bertiup ke arah utara. Namun saat memasuki musim hujan, angin pasat akan bertiup ke arah selatan, yang mana nantinya jika rakit Michael terbawa ke selatan, maka yang akan mereka temui hanyalah Antartika yang penuh dengan es. Jadi Arjo menyarankan agar mereka menunda keberangkatan. Kurang lebih 4 bulan lah. Mendengar itu, Michael dan James tampak tidak terima. Setelah itu terlihat Kate mencoba berbicara dengan Michael, menanyakan bagaimana keputusan Michael setelah mendengar perkataan Arjo. Di situ Michael bilang bahwa ia dan yang lain akan tetap berlayar. Lebih cepat lebih baik, ucap Michael. Mumpung angin pasatnya masih bertiup ke arah utara sekarang ini. Kate lalu bertanya apakah dirinya bisa ikut. Namun Michael menjawab bahwa rakitnya sudah penuh. Ada Michael, Walt, Jinsu, dan James. Kate lalu mengatakan jika dirinya tahu bagaimana caranya berlayar, sedangkan James tidak akan bisa. Jadi tidak berguna membawa si James. Kemampuan navigasiku akan dibutuhkan dalam pelayaran itu, ucapnya Kate merayu Michael untuk mengeluarkan James dari perahu. Tapi Michael tetap tidak bisa karena dirinya dan James sudah sepakat. James juga memberikan banyak peralatan untuk Michael. Mendengar itu, Kate harus menelan kekecewaan. Sunhwa terlihat menemui Jinsu suaminya. Sejak kejadian waktu itu dirinya dan Jinsu sudah tidak pernah berbicara lagi. Dan saat ini Sunhwa berusaha mengajak suaminya itu untuk bicara dengannya. Sunhwa bertanya apakah Jinsu akan ikut pergi berlayar, dan Jinsu menjawab singkat,
Ya, aku akan pergi, Sun. Sunhwa tidak bisa apa-apa. Ia pun beranjak meninggalkan Jinsu. Michael terlihat sedang berbicara dengan James. Meskipun tadi Michael menolak Kate, tapi tetap saja itu mengganjal perasaannya Michael. Benar juga bagaimana caranya mereka berlayar tanpa seseorang yang tahu navigasi. Jadi ia mencoba bertanya pada James. Apakah James tahu caranya berlayar? James tentu saja tidak tahu. Michael lalu berkata, "Aduh, sepertinya aku mengajak orang yang salah." Ketika James menanyakan apa maksud Michael, Michael tidak menjawabnya. "Tidak, lupakan saja James," ucapnya. Beberapa saat kemudian, Kate tampak sedang membakar tanda pengenal seseorang tepat di bagian fotonya. Lalu tak lama kemudian, datang James yang marah-marah kepada Kate. Karena James mengetahui bahwa Kate mencoba untuk membujuk Michael mengeluarkan James dari tim merakit. "Jangan coba-coba melakukan itu, Kate. Kau tidak akan bisa mendapatkan tempatku," ungkap James. Lalu James juga berkata bahwa dirinya tahu sebenarnya Kate adalah tahanan yang ada di pesawat. Dan James juga tahu alasan Kate sangat ingin naik rakit itu adalah agar Kate tidak tertangkap. Karena jika sampai tim penyelamat datang ke pulau, Kate pasti akan ditangkap dan dipenjarakan. Kate tidak peduli, ia pun berkata, "James, jika aku ingin mendapatkan tempatmu di rakit, maka aku akan mendapatkannya," begitu kata Kate. Sementara itu, Jack tampak diajak oleh Said masuk ke hutan. Sampai mereka pun bertemu dengan Mr. Locke. Alasan Said dan Mr. Locke mengajak Jack ke sini adalah untuk memperlihatkan benda misterius yang ditemukan oleh Mr. Locke dan Boone. Sebuah lubang palka. Jack tampak keheranan. "Oh my god, benda apa ini teman-teman?" ucapnya. Jack lalu bertanya kepada Mr. Locke mengapa Mr. Locke merahasiakan lubang palka tersebut selama ini dari mereka. Pria tua itu hanya menjawab jika dirinya hanya mencoba untuk bijaksana. Seperti ketika Jack menyembunyikan keberadaan koper yang penuh dengan senjata api sebelum akhirnya memberitahu mereka. Jack pun ngahuleng. "Iya juga ya." Jack kembali bertanya bagaimana cara mereka membuka lubang palka tersebut. Said yang dari tadi menyimak kini ikut bicara dan protes. "Jack, aku mengajakmu ke sini adalah untuk membantuku membujuk pria tua botak ini agar mengubur lubang palka ini. Menurutku di dalam lubang palka ini bukan sesuatu yang baik, Jack," ucap Said. Jack lalu di situ berkata, kemungkinan terbaiknya adalah di dalam sana terdapat banyak persediaan. Dan jika kemungkinan terburuk, lubang tersebut kosong. Dan jika kemungkinan terburuk lubang tersebut kosong, mereka bisa menggunakan lubang tersebut sebagai tempat perlindungan. Namun Said berpikir di dalam sana jauh lebih buruk dari itu. Menurut dia, alasan penutupnya tidak memiliki gagang pegangan adalah dimaksudkan lubang tersebut untuk tidak dibuka dari luar. Mereka pun merenung, ada benarnya juga perkataan Said. Sambil beristirahat, Michael berbicara dengan putranya itu. Ketika Walt menanyakan mengapa James dan Kate sangat ingin ikut bersama mereka menaiki rakit. Kan nanti ketika mereka diselamatkan, mereka akan kembali bersama tim penyelamat menjemput orang-orang di pulau ini. Namun Michael berkata bahwa untuk menemukan kembali pulau ini mungkin tidak akan mudah nantinya. Karena mereka tidak mengetahui di mana lokasinya dan sangat sulit untuk meninggalkan jejak di lautan. Ya, tentu saja. Lalu di situ tiba-tiba Michael merasakan perutnya sakit. Ia meminta Walt untuk memanggilkan Jack. Walt langsung berlarian mencari pertolongan sampai dirinya bertemu dengan Sunhwa dan Kate. Mendengar cerita dari Walt, Kate langsung berkata biar dirinya yang mencari Jack sementara Sunhwa mengantarkan Walt pada Michael. Sekalian Sunhwa coba melakukan sesuatu untuk mengobati Michael sebisanya Sunhwa. Jack! Kebetulan saat itu Jack, Said, dan Mr. Locke sedang dalam perjalanan pulang ke perkemahan. Mereka mendengar suara panggilan Kate dan Kate juga berhasil menemukan mereka. Kemudian wanita itu langsung melaporkan kejadian yang menimpa Michael. Singkat cerita, Michael sudah diperiksa oleh Jack dan sudah diberikan pertolongan pertama. Jack lalu meminta Michael sementara waktu untuk beristirahat dulu dan jangan banyak bergerak.
Sementara Jack sendiri pergi untuk mencari tahu sebenarnya apa yang sudah menimpa Michael. Tidak mungkin dari makanan karena makanan Michael dan Jin-soo sama. Kalau iya karena keracunan makanan, Jin-soo pasti juga sakit perut. Jack lalu memeriksa botol-botol air minum yang sudah habis. Dan bisa dilihat ada salah satu botol yang bagian dasarnya terdapat endapan berwarna putih. Sepertinya ada seseorang yang sengaja mencelakai Michael. Waduh, siapakah teman-teman? Jack lalu menceritakan itu kepada Michael dan meminta Michael untuk berhati-hati terhadap air yang diminumnya. Ketika mendengar itu, Michael langsung menyimpulkan bahwa yang telah meracuninya pasti adalah James. Setelah itu, Jack menemui Mr. Locke dan Hurley, lalu menceritakan juga kalau dirinya sudah mengatakan temuannya kepada Michael, dan ya, Michael berpikir James lah pelakunya. Di situ Hurley nyeletuk, bagaimana kalau pelakunya itu Kate? Karena Kate yang ingin pergi dari pulau kan dia seorang buronan, ungkapnya. Mr. Locke mendengar itu terkejut, dan Hurley langsung merasa bersalah karena berpikir Mr. Locke sudah mengetahuinya sejak awal. Mr. Locke lalu bertanya kepada Jack, tidakkah sebaiknya Jack memberitahu orang-orang tentang hal tersebut? Jack lalu menjawab, kebijaksanaan Mr. Locke. Mr. Locke pun tersenyum karena kena kata-katanya sendiri. Beberapa saat kemudian ketika Jack sedang berada di perkemahan gua untuk memeriksa obat-obatan, Kate datang menemuinya sambil mengatakan bahwa Arjo memberikan nasihat agar Rakit segera berangkat. Michael mungkin tidak akan bisa ikut Jack, jadi apakah aku bisa menggantikan Michael? Tanya Kate. Mendengar itu Jack langsung bertanya, Kate, apakah kau yang telah meracuni Michael? Karena Michael bukan sakit, melainkan diracuni. Kate tampak terkejut mendengar pertanyaan dari Jack. Ia pun bertanya, Jack, apakah aku bisa melakukan hal itu? Kemudian Jack menjawab, aku tidak tahu apa yang bisa kau lakukan, Kate, ucapnya. Setelah mendengar itu, Kate pun pergi tanpa mengatakan apapun. Karena kejadian Michael yang sakit akibat diracuni, Walt pergi menemui Mr. Locke untuk menegaskan bahwa kali ini bukan dia pelakunya. Sepertinya Walt takut dicurigai sebab dia pernah mencoba menghalangi ayahnya berlayar dengan membakar rakitnya tempo lalu. Setelah mendengar hal itu, Mr. Locke berkata mereka berdua adalah teman. Mr. Locke akan bisa menjaga rahasia, selain itu dia juga percaya kalau Walt tidak akan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti Michael, ayahnya sendiri. Mr. Locke mengatakannya sembari memegang tangan Walt, tetapi Walt tiba-tiba menepisnya lalu memperingati Mr. Locke untuk tidak membuka benda itu. Entah apa maksud dari Walt. Perkataannya barusan membuat Mr. Locke dan saya bingung sekaligus terkejut. Apakah Walt mengetahui sesuatu tentang lubang Palka? Di sisi lain, James tampak memberikan sebuah minuman pada Michael sembari berkata agar Michael bisa segera sembuh. Sejujurnya James tidak terlalu peduli dengan kesehatan Michael. Namun sepertinya dia takut sakitnya Michael akan mengganggu jadwal keberangkatan pelayaran mereka. Michael yang baru saja mendapatkan kebaikan hati dari James, bukannya menerima, dia justru menolaknya mentah-mentah karena berpikir jika James adalah orang yang sudah meracuninya. Selain itu, Michael juga mengeluarkan James dari kelompok yang akan pergi berlayar. James tentu saja tidak terima. Michael tak bisa mengeluarkannya begitu saja setelah melakukan kesepakatan dengannya. Akan tetapi Michael justru menyebut James adalah seorang pembohong, sekaligus penjahat karena mengambil dan mengklaim barang-barang milik penumpang yang sudah mati. James merasa semakin emosi. Melihat hal itu, Jin-soo dengan sigap mendorongnya menjauh dari Michael. James yang melihat keberadaan Kate tak jauh dari sana langsung menariknya ke tengah semua orang. James merebut paksa tas milik Kate dan mengeluarkan isinya hingga jatuh berantakan. James kemudian menunjukkan sebuah paspor atau ID milik Joanna yang berada di tasnya Kate. James lalu membocorkan statusnya Kate yang sebenarnya yaitu seorang buronan. ID Joanna pastinya akan digunakan Kate untuk mengelabui polisi sehingga dia bisa kabur. Oh, pantesan fotonya dibakar ya. Alasan tersebut cukup kuat untuk membuktikan kalau Kate bisa melakukan apa saja agar bisa pergi, termasuk meracuni Michael, sebelum bantuan dan para wartawan datang ke pulau ini menangkap Kate. Tidak ingin James terus mengucapkan omong kosong, Kate memintanya untuk diam.
Dia mengakui semuanya tentang ia yang seorang buronan dan tentang keinginannya yang ingin ikut pergi. Namun Kate menegaskan pada Michael bahwa bukan dia yang sudah meracuninya. Tapi sayangnya semua orang sudah tidak mempercayainya dan mulai menjauhi Kate. Meski sempat terjadi masalah, namun pengerjaan rakit tetap dilanjutkan. Tampak semua orang bergotong royong untuk memasang beberapa komponen tambahan. Cukup jauh dari sana terlihat Sun Hwa sedang mengobrol bersama Jack. Jack tahu kalau sebenarnya Sun Hwa tidak mau Jinsu pergi. Ia juga bisa mengerti mengapa Sun Hwa berniat membuat Jinsu sakit. Tetapi karena Jinsu dan Michael bekerja hampir setiap saat, kemungkinan besar botol keduanya tertukar. Sun Hwa yang terkejut karena perbuatannya sudah terbongkar tak bisa menahan tangisnya. Ia hanya tidak mau Jinsu mati di luar sana dan dia tidak tahu harus melakukan apa selain meracuni Jinsu. Namun Sun Hwa sama sekali tidak berniat menyakiti suaminya, justru ingin melindunginya. Jack hanya berkata, "Jika aku jadi kau, aku akan mengucapkan selamat tinggal." Hari sudah berganti malam, James tampak menghampiri Kate yang tengah sendirian di depan api unggun. Sepertinya James sedikit merasa bersalah dengan tindakannya tadi siang. Tapi ia merasa gengsi untuk meminta maaf. Lagi pula Kate sendiri menyudutkannya, membuatnya percaya kalau Kate akan merebut posisinya dengan melakukan cara apapun. Selain itu, James juga memberitahu kalau besok mereka akan berangkat. Kate lalu berpesan agar dia berhati-hati. Di sisi lain, Walt akhirnya mengaku pada ayahnya kalau dialah yang sudah membakar rakit sebelumnya. Alasannya tentu saja karena dia tidak mau pergi dan berpikir hal itu bisa menghentikan ayahnya. Michael tentu saja sangat terkejut, namun sepertinya dia menghargai keberanian Walt yang telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kate yang tampak merenung sendirian di dalam tenda tiba-tiba dihampiri oleh Sun Hwa. Sun Hwa lalu berkata kalau Jack sudah tahu, namun Sun Hwa tidak mengatakan kalau itu sebenarnya adalah ide dari Kate, meracuni Jinsu agar tidak pergi. Jadi Kate bisa mengambil posisinya Jinsu. Sun Hwa sepertinya merasa bersalah sebab Kate sampai dijauhi orang-orang hanya karena berusaha menolongnya. Dulu saat Sun Hwa masih kecil, ia percaya saat dia sudah menemukan pria yang dicintainya, dia akan bahagia untuk selamanya. Tetapi kenyataannya tak bisa seindah itu. Dan Kate menyetujui hal tersebut. Los bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.